sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adores you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adores you. Jehovah, I worship you. Abba, Father, I run to you. My everything, I give my heart to you. You're the Rose of Sharon. You're my God, my God. You're my God. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kembali saya membuat kesaksian di YouTube channel Pasukan Akhir Zaman Pas Agape. Beberapa hari lalu ada teman di YouTube ya, di komen bilang, Bu Maria, kapan bikin lagi YouTube yang terbaru? Saya bilang, iya nanti ya, terima kasih untuk perhatiannya. Karena saya baru sembuh dari sakit COVID, saudaraku ya. Tuhan izinkan saya kena penyakit COVID ya, yang ditakuti oleh banyak orang ya. Itu dimulai mungkin ya, kita kan nggak bisa menduga-duga kena di mana, tapi mungkin ya, ini pada waktu awal bulan ini, tanggal 31 April ini, saya ngikuti satu konferen di satu gereja, ada ratusan orang yang datang juga dari berbagai luar kota ya. Saya pergi berenam bersama teman-teman. Nah, tanggal 7 ada 2 teman yang kena ya. Nah, kemudian itu yang saya dengar ya. Nah, kemudian pada kira-kira tanggal 12-an lah, saya tuh mengalami ini leher tuh kayak panas ya saudara, kayak radang, ada sariawan gitu ya. Leher tuh kayak apa ya, kering ya, kayak sakit lah untuk nelen ya. Saya pikir ini panas dalam nih, saya pikir gitu. Mungkin saya lupa kurang minum ya, dan juga lupa makan buah yang banyak ya, sehingga ini radang, ada sariawan ya, awalnya gitu. Terus saya pergi ke toko obat Cina itu, saya cuman beli Lohanco ya, itu untuk panas dalam. Jadi saya minum itu aja ya, minum itu aja. Nah, selama 3 hari sempat demam. Demam tuh kayak panas ya, panas demam tuh panas ringan gitu ya, nggak ada pilek sih. Cuman sempat hari kedua tuh saya ada batuk malamnya gitu ya, tapi nggak lama, nggak seberapa gitu ya. Nah, kemudian sudah 3 hari saya demam ringan, itu ada anak saya datang ya. Nah, kemudian dia tanya, Mami udah sejak kapan Mami demamnya? Saya bilang udah 3 hari gitu ya. Waduh, jangan-jangan si Mami kena COVID nih. Ayo Mami periksa-periksa katanya. Ah enggak, Mami enggak COVID, Mami enggak sakit COVID, Mami bilang gitu ya. Nah, kemudian saya coba diperiksa. Akhirnya didorong-dorong untuk periksa antigen ya, saudaraku. Dekat rumah tuh ada biokimia ya. Apa Kimia Farma tuh namanya. Nah, kemudian pas di antigen tuh benar saudara, saya positif ya. Saya juga nggak nyangka. Mami merasa Mami nggak sakit. Iya, tapi Mami positif ini katanya. Terus kemudian keluarga kami semua diperiksa, semua negatif. Cuman saya doang yang positif ya. Udah Mami isolasi mandiri aja di rumah ya, di rumah anak saya yang besar ya, disuruh di situ ya, karena di situ kan banyak kamar kosong gitu kan. Nah, akhirnya dibawa ya saya ke sana hampir 10 harian lah gitu ya.
Pertama saya pikir saya nggak mau lah, udah di rumah aja lah, nanti mami daripada nularin orang lain, mendingan mami udah di situ ada kamar kosong, diisolasi mandiri gitu ya. Saya juga sempet nolak ya, aduh ngapain gitu ya. Karena biasanya kita kan banyak yang diurus, banyak kerjaan, banyak ada pelayanan, ada hal-hal yang harus diurus ya. Ya udahlah, saya pikir kan kita juga udah buktinya positif, mau gimana lagi saudara, walaupun kita nggak merasa sakit-sakit amat, biasa aja saudara, demam ringan ya. Nah akhirnya saya pergi ke rumah anak saya, nah sama anak saya yang kecil dia masakin ya. Tapi kita di kamar terus saudaraku ya, makanan minuman taruh depan pintu saudara, dengan minum obat Nuskin. Anak saya kan bekerja di Nuskin ya, jadi minum obat suplemen Nuskin aja saudara, dikasih makan minum gitu ya. Nah saudara, sejak saya diisolasi mandiri itu, saya mengalami hal yang apa ya, kayak stres banget. Biasanya kita pergi sibuk ya, ke sana ke sini, ini harus di kamar saudara, makan tidur makan tidur makan tidur ya. Aduh bener-bener stres banget deh, saya bilang gini, biasanya sibuk, ini harus di kamar ya, nggak ngapa-ngapain ya, paling doa baca firman gitu ya. Nah kemudian saya juga tak lupa bawa perjamuan kudus ya saudaraku ya. Tuhan biarlah cepat sembuh lah, daripada ini sakit lama-lama begini, bikin bikin saya stres juga ya saudaraku ya. Biasanya kita sibuk dengan segala keadaan kita ya. Ini harus lockdown, ibaratnya tidak bergerak di kamar ya, tidak melakukan aktivitas apapun tuh bisa bikin kita stres, karena biasanya kita kan sibuk ya. Nah, saya berpikir kenapa ya saya bisa kena sakit corona ya, kena covid gitu ya. Memang waktu saya belum sakit itu saya mengalami yang namanya kejenuhan ya, kejenuhan dalam doa, di dalam saat teduh pribadi ya. Tuh ada satu, aduh lagi males, lagi sungkan ya, kadang pikiran-pikiran juga negatif ya, kadang ada doa-doa yang belum terjawab ya, ada hal-hal yang menekan di dalam jiwa kita ya, itu yang saya rasakan ya. Bener sudah kena covid, kadang mulut kita nih kadang ngomong sama anak, aduh gimana ya rasanya kalau kena covid saudara ya, saya ngomong gitu sama anak saya, ternyata saya kena ya. Mulut tuh ada kuasa, bener saudaraku ya, jadi kita ngalamin bagaimana rasanya kena covid itu ya. Tapi saya merasakan kena covid tuh nggak begitu apa ya, nggak gitu parah ya. Apa karena memang setiap orang beda beda apa ya, fisiknya ya, ada yang parah, ada yang biasa aja, seperti flu batuk biasa aja gitu ya, nggak hal yang menakutkan. Memang sih juga nggak takut sih ya, tapi saya percaya kalau kita kena itu diizinkan Tuhan, kalau nggak kena puji Tuhan, kalau meninggal pun ya puji Tuhan ya, sudah di dalam Tuhan, tidak ada lagi yang kita takutkan. Saya juga jarang nonton orang-orang yang kena covid tuh, jarang saya tonton ya. Saya lebih baik nonton YouTube yang membangun iman ya, yang rohani ya, ada pujian penyembahan atau misalkan kesaksian-kesaksian ya. Jadi jarang nonton tentang corona, tentang covid ya, sehingga kita tidak terintimidasi oleh roh ketakutan ya. Nah itu pada saat saya diisolasi di rumah anak saya itu, saya mengalami satu hal yang membuat saya stres ya. Karena apa? Biasanya saya sibuk, biasanya saya bekerja, biasanya saya pergi pelayanan atau pergi ke KKR, pergi ke kebaktian ya, atau ke doa subuh ya. Ini di kamar sendiri ya, makan tidur, makan tidur, makan tidur gitu ya. Baca firman, doa, makan tidur, baca firman, doa, itu pun sekedar-sekedar gitu ya. Jadi seperti ada tekanan ya di dalam jiwa gitu ya. Karena mungkin stres ya, biasanya kita sibuk, ini harus berdiam diri ya. Nah, pada suatu hari ya, saya kan karena mungkin udah kebanyakan tidur ya, entar bisa mendusin, bangun ya, entar tidur lagi, bisa mendusin ya, kayak gelisah lah bolak-balik sana sini gitu ya. Nah, saya ingat ya, adik saya bilang kalau
lagi tidur setel lagu rohani, setel instrumen rohani. Ya udah saya setel, saya cari ya. Itu ada apa namanya, ayat-ayat Alkitab dibacakan, kemudian ada musik instrumen. Itu bisa 3 jam 5 jam loh Saudara. Nah, saya setel Saudaraku. Kira-kira jam 2 jam 3 itu saya terbangun Saudaraku. Ya itu hadirat Tuhan kuat sekali di kamar ya. Saya sampai nangis, nangis, nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nangis, nangis ya. Seperti pelepasan, seperti ada satu beban itu yang terlepas ya, keluar ya. Kita menangis di kaki Tuhan, menangis dalam hadirat Tuhan yang kuat, saudara itu. Ya, sehingga saya merasakan kekuatan baru, damai sejahtera yang baru yang dari Tuhan ya. Mungkin ada saatnya Tuhan bawa kita atau khususnya saya ya, untuk rest ya, untuk beristirahat. Mungkin saya sibuk ya, sibuk dalam segala hal. Jadi jiwa kita ada tekanan-tekanan, ada beban-beban ya. Mungkin kita juga tidak menyadari beban apa, pikiran apa, tapi yang merasa di roh saya ada gitu ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang masukan-masukan yang negatif-negatif ya, juga mungkin ada yang konseling-konseling masalah-masalah hidupnya terus, kan dari YouTube juga banyak yang konseling kan. Jadi kita kepikiran ya kan, juga belum pelayanan, belum pekerjaan, belum keluarga. Jadi itu yang banyak yang masukan-masukan yang negatif yang buat kita kadang tertekan ya. Nah, disitulah Tuhan izinkan saya kena COVID walaupun tidak terasa untuk di tubuh ya, tetap ada rasa, tetap makan ya, tetap enggak batuk ya. Malah hanya 3 hari itu aja yang demam. Waktu di isolasi itu enggak demam sama sekali saudara. Ya, saya tiap hari saya angkat perjamuan kudus. Tuhan, ini adalah tubuh dan darahmu Tuhan, oleh bilur-bilurmu Engkau menyembuhkan aku di dalam nama Yesus Kristus ya. Jadi setiap hari saya perjamuan kudus waktu saya sakit ya. Saya percaya ada kuasa lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Walaupun anak saya kasih suplemen ya dari Nuskin ya, anak saya kan kerja di Nuskin. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan, juga Tuhan pakai suplemen atau vitamin untuk tubuh kita kuat ya. Nah, saudaraku, itulah saya mengucap syukur ada 2 teman ya yang nelpon saya, ngobrol terus mendoakan saya ya, Pak Joni. Terima kasih juga dengan Cimeme yang mendoakan saya, terus menguatkan ya, terus menyanyi menyembah ya bersama. Dan juga ada eh, subscriber juga yang minta dikonseling juga ada saudara, padahal dia nggak tahu saya lagi sakit ya, tapi saya percaya pada saat saya melayani orang pun saya sendiri dikuatkan sebetulnya saudara. Pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, tapi kita bisa konseling orang, kita bisa doakan orang, itu juga menjadi satu ada kekuatan ya yang kita salurkan ya kepada mereka. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, saya dapat firman Tuhan yaitu di dalam apa namanya? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Saya percaya ini firman Tuhan begitu indah ya. Seringkali kita gelisah melihat keadaan zaman sehingga kita tidak bisa tenang untuk berdoa. Tapi Tuhan bilang jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Ya, mungkin Tuhan bawa saya untuk rest ya, untuk jauh dari semua kesibukan dan juga terus lebih lagi mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan. Dan pada saat saya sudah diisolasi itu 10 sampai 2 minggu itu kembali dicek ya, dites lagi di rumah sakit di Gading Serpong oleh menantu saya, dibawa, akhirnya negatif saudara ya. Saya boleh pulang, saya sangat bersuka cita sekali. Saya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya berpikir, saya belajar dalam setiap keadaan ya,
bahwa Tuhan, apapun juga Tuhan turut bekerja ya. Dengan sakitnya saya ini, saya belajar untuk mengucap syukur ya. Kadang kita nggak terima ya, kadang kita kenapa aku kena, kenapa aku sakit ya, tapi Tuhan izinkan. Jadi saya untuk belajar mengucap syukur ya. Anak-anak juga peduli ya, dan juga ngurusin mamanya ya, dan juga yang bisa kita syukurin aja, mengucap syukur ya. Dan saya percaya saya sehat kembali karena anugerah Tuhan. Dan banyak yang kena COVID juga yang parah-parah ada ya. Di sini nanti setelah kesaksian saya ada kesaksian di mana orang yang kena COVID meninggal, rohnya dibawa ya ke surga, dan belum waktunya Tuhan dia kembali ya, hidup kembali, dan dia melihat malaikat-malaikat Tuhan. Saya percaya saudara, pokoknya jangan takut COVID ya. Karena di mana ada roh ketakutan itu imanmu kurang sempurna. Tetapi pada saat kita diberikan roh keberanian, itu kasih Tuhan sudah sempurna dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak ada satupun yang kita perlu takutkan atau khawatirkan ya. Kalau misalkan tidak kena, puji Tuhan, kena COVID juga itu diizinkan Tuhan. Kalau pulang meninggal pun itu sudah dalam rencana Tuhan, udah waktunya pulang ya saudara. Yang kasihan yang belum percaya Yesus, yang tidak ada jaminan keselamatan. Yang kita sudah di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan ya. Kita mati dalam Tuhan ya. Itu satu keuntungan ya, kita kembali pulang kepada Sang Pencipta. Tapi kalau kita masih diizinkan untuk hidup, berarti ada rencana Tuhan yang belum selesai ya. Saya juga belum selesai nih. Saya ada YouTube nih, saya merasa berhutang sama Tuhan ya. Pada awal Januari itu sebetulnya saya dikasih penglihatan lagi, tetapi belum saya share di YouTube karena saya pikir ini penglihatan buat keluarga pribadi. Tetapi pada saat sekarang saya diingatkan Tuhan, kamu bikin YouTube-nya ya. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara diberkati melalui YouTube Pas Agape, bisa share-share kepada yang lain, bisa saling menguatkan, dan kita terus ya boleh satu dengan yang lain mendoakan ya. Saudara bisa mendoakan Cimaria bisa mendoakan saudara-saudara ya. Semua subscriber saya doakan, yang menonton juga dikuatkan, dan apalagi yang konseling juga banyak banget saudaraku ya. Biarlah kita boleh saling mendoakan ya, dan percaya ada kuasa lewat doa. Karena Tuhan turut bekerja, dia bekerja jauh lebih daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan ya. Dia bekerja jauh lebih ya, yang tidak terlihat ya. Kadang kita pengennya yang terlihat, mana Tuhan, mana jawaban doa. Tapi Tuhan bekerja di jalannya yang tak terlihat oleh mata. Tapi kita percaya, maka semuanya Tuhan akan berikan jawaban doa tepat pada waktunya. Karena ada waktu-waktu Tuhan, kairos Tuhan. Jangan pernah lelah ya dengan Tuhan. Tuhan saja tidak pernah lelah dengan kita memproses, membentuk kita ya. Ada kemarin nih saya baru chat teman lagi, ayo kita pergi lagi ke gereja itu. Cimaria nggak kapok memang kamu ke gereja itu? Enggak lah, kita mah kan cari Tuhan gitu ya. Nggak ada istilah kapok, nggak ada istilah kepahitan saudaraku ya. Kita harus terus ya, jangan pernah lelah, jangan pernah kapok ya, untuk terus maju ya. Jangan pernah kepahitan ya. Bisa kena di tempat ini, nggak mau ke tempat itu lagi, jangan ya saudara. Ataupun kita kena nih gara-gara dia nih, gue nggak mau berteman sama dia lagi, jangan ya saudara. Karena semuanya itu Tuhan izinkan terjadi ya, untuk kebaikan kita semua ya. Saya juga di healing sama Tuhan, dibuat rest roh saya, kembali dengan kekuatan yang penuh ya. Membuat konten YouTube ini menguatkan sekali ya, baik saya maupun saudara dikuatkan karena dari roh ke roh mengalir kuasa Tuhan ya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang nonton YouTube Pas Agape jangan pernah takut dengan COVID,
tetapi takutlah akan Tuhan yang bisa membuang kita ya, yang bisa mencabut nyawa hanya Tuhan ya, bukan COVID saudaraku ya. Dan ingat darah Yesus ya, roti dan anggur tubuh dan darah Yesus itu menguatkan, menguduskan, menyucikan, dan juga bilur-bilurnya menyembuhkan ya. Nah saudara, sebentar akan ditayangkan kesaksian orang yang meninggal karena COVID, tapi dia belum waktunya Tuhan hidup kembali, dan dia juga ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Puji nama Tuhan, saudara nonton sampai habis. Haleluya, amin. I wanted to share, as I was out, I was unresponsive and had no pulse. I experienced going to heaven, and I wanted to let everyone know how much God is so real. So I was going to heaven, and it was a big city. There was a city there, and it was a tunnel. There was a tunnel, and there was sorry, I'm getting a little emotional, but there was a tunnel, and it was bright, and I got to see Jesus. That I was getting ready to enter into the gates, the golden pearly gates of heaven. And there was a big city, so big you couldn't even imagine. I can't even explain it. It was so beautiful. And I seen Jesus, and I got to see his hand, and he put his hand up, and he had a hole in his hand from being nailed on the cross. And he told me, he said, "It's not your time." He said, "I'm going to send you back." And I was standing there and he was telling me he was going to send me back. And he had his hand up like this, and I could see a hole through it. And he pushed me back like this. And as soon as I come back to earth, the EMT, he was doing CPR, and I just gasped for air. And I was in the ambulance, and I seen some angels. Like, it was like they were in the ambulance. They were helping the EMTs instruct them. There was couple angels in there, the EMT, the driver, and I believe my dad was there. But and God, in his word, he says that he'll give his angels charge over us. And I believe that's what he did that day, and I'm so glad to be alive and be here for my children. I'm getting better for them. And, I just want to let you guys know we serve a mighty good God. And, you may say whatever or don't believe me, but, God, he's real. And, we are living in the last days, I believe. And I would just like everybody just, call out to God, make him your Lord and Savior. Because he loves you. He loves me. Obviously, I have a purpose still. And it was hard to tell my story, but I need to share about my experience because I always pray for people. If you know me, I pray and I try to attend church. And we all fall short from the glory of God, but he forgives us and he loves each and every one of us. And I just want to let all you guys know you're not alone. And even if you feel alone, you're not. You can call out to God and he'll be there for you. He says, "To whomsoever call on the name of the Lord shall be saved." So just call out to him, ask for forgiveness, and invite him into your life.